Patriark Zongtian penuh dengan kebencian dan kemarahan. Menurut aturan gereja pembunuhan dewa, selama Anda meninggalkan keluarga dan memasuki gereja pembunuhan dewa, Anda tidak akan lagi campur tangan dalam hal-hal sepele dari setiap keluarga. Ini adalah aturan default selama ribuan tahun. Pada awal pembentukan aturan, itu untuk mencegah gereja dari terlalu menekan kekuatan keluarga dan menyebabkan pertikaian dalam keluarga. Itu telah diturunkan hingga saat ini, tetapi juga karena di bawah sistem ini, keluarga dapat mempengaruhi banyak hal. Selama sekte pembunuh dewa tidak campur tangan dalam keluarga, patriark di seluruh sistem kekuasaan memiliki hak untuk berada di sebelah pemimpin sekte pembunuh dewa. Terlebih lagi, tidak ada lagi master di Church of Killing Gods, hanya master kecil baru. Sebelum Tuan Muda tumbuh, pelindung mereka adalah puncak kekuasaan. Bahkan jika Tuan Muda tumbuh, selama mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan hubungan yang baik dengan Tuan Muda, mereka tidak akan kehilangan terlalu banyak hak. Ini adalah aturan default semua keluarga. Tapi apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa orang pertama yang melanggar aturan ini sebenarnya adalah tuan kecil dari sekte pembunuh dewa. Dan itu demi orang biasa yang tak tertandingi yang baru saja memperoleh identitas utusan keluarga, dan juga memberinya identitas yang mulia seperti bangsawan kecil. Selama Anda memiliki status ini, apalagi keluarga Zongtian, bahkan jika keluarga lain bergabung, mereka harus menimbangnya dengan hati-hati sebelum mulai melakukan sesuatu. Selain itu, keputusan untuk membiarkan si terus tinggal di rumah Zongtian juga melanggar aturan. Tuan kecil sangat memihak, dan Patriark Zongtian tidak mempercayainya. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Tuan kecil dengan iseng. Di belakang Tuan Muda, seseorang harus menghasut Tuan Muda untuk membuatnya membuat keputusan seperti itu. Hati Zongtian Patriarch penuh dengan kebencian. Situasi yang saya rencanakan dengan hati-hati begitu mudah diselesaikan oleh orang lain. Tidak peduli siapa yang diubah, hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Qin Yichen membawa pelayan kecil itu kembali ke halaman. Begitu dia jatuh, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di halaman sambil memegang tangannya. Dalam ingatan Qin Yichen, sebenarnya tidak ada informasi tentang orang ini. Sedikit mengernyit, Qin Yichen melihat sekeliling. Orang ini sangat terang-terangan, jelas bukan orang yang membunuh. Siapa kamu dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Pria tua berambut putih itu tersenyum bebas. Kamu tidak perlu mengingatku, kamu hanya perlu mengingat perjanjian antara aku dan kamu. Setelah berbicara, pria tua berambut putih itu melambaikan jubah lengan bajunya. Apakah kamu ingat? Hati Qin Yichen mati rasa. Apa ini? Anda melambaikan lengan baju Anda dan bertanya apakah saya mengingatnya? Menjadi gila. Tepat ketika Qin Yichen hendak mengusir tamu, dia tiba-tiba terkejut. Mungkinkah ini hal-hal lama di belakang sih? Melihat tindakannya barusan, itu seperti cara untuk membuka belenggu ingatan. Mungkinkah mereka memiliki harta yang tersisa di sini? Tidak heran ingatan yang saya dapatkan sangat tidak lengkap. Sulit sekarang. Pada saat ini, Qin Yichen merasakan urgensi. Selama ada kesalahan dalam tindakannya, dia pasti akan ketahuan, dan kemudian identitasnya sebagai orang yang berpura-pura akan terungkap. Hanya perlu dia mengatur sesuatu sesuka hati, dan dia ada di pusaran air. Qin Yichen ingin terus berpura-pura, tetapi dia tidak memiliki petunjuk apapun. Dalam ingatan yang saya miliki, saya bahkan tidak memanggil orang ini. Bagaimana saya bisa menyamarkannya? Bahkan jika salah satunya terlewatkan, ada rencana konspirasi, dan bahkan beberapa tanda rahasia. Tak satu pun dari ini bisa ditebak dengan benar. Orang berjubah hitam memperhatikan momen aneh untuk sementara waktu. Qin Yichen tidak peduli dengan jiwanya yang sudah kewalahan, dan kesadarannya langsung menutup halaman. Kau tidak mengingatku? Wajah lelaki tua berambut putih itu sedikit terkejut, dan kabut hitam menyelimutinya, siap untuk melawan kapan saja. Qin Yichen mengangkat tangannya dan menginstruksikan pelayan kecil di belakangnya. Jangan biarkan siapapun masuk. Pelayan kecil itu mengangguk dan meninggalkan halaman. Hanya 2 orang yang tersisa. Dan Qin Yichen menatap pria tua berambut putih di depannya. Saya kira tujuan Anda adalah untuk mendapatkan manfaat yang cukup dalam keluarga Zongtian, bukan untuk menghancurkan keluarga Zongtian. Pria tua berambut putih itu mundur selangkah, wajahnya penuh kewaspadaan, dan kabut hitam sudah siap untuk pergi. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bertahan di sini, tetapi dia tidak yakin seberapa kuat kekuatannya. Orang di depannya adalah, untuk bisa bergabung dengan sekte pembunuh dewa, dia masih isi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang ini di atas Si. Seberapa jauh lebih baik dia daripada Si? Seberapa kuat dia? Bisakah dia diselesaikan dengan satu gerakan? Di bawah segala macam kekhawatiran, lelaki tua berambut putih itu untuk sementara waktu melepaskan niatnya untuk menyerang. Beralih ke godaan hati-hati. Siapa kamu? Qin Yichen tidak berpura-pura lagi, dan menyebarkan kabut hitam dengan santai. Mengisolasi halaman ini dari dunia luar telah membanjiri kesadaran Qin Yichen, hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Sekarang saya hanya bisa mencoba membujuk lelaki tua berambut putih di depannya untuk menggantikan identitas aslinya.
Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kamu perlu memahami satu hal sekarang. Aku tidak peduli dengan keluarga Zongtian. Tujuanku adalah membunuh para dewa. Tujuan kita tidak bertentangan. Maksudku, kita bisa mencoba bekerja sama. Dengan itu, Qin Yichen mengambil daun mati dari halaman. Kemampuan untuk diam-diam mengoperasikan Sai Lao. Pada daun kuning layu, sentuhan hijau lahir dengan tenang. Daun yang menguning dengan cepat mendapatkan kembali hijau lembutnya. Pria tua berambut putih di samping melihat jantungnya berdetak kencang. Apa ini? Qin Yichen tidak terburu-buru menjelaskan, dan terus mendesak. Segera, daun mati berubah menjadi daun hijau segar dan belum matang, seperti di awal musim semi di bulan Maret. Daunnya sangat lembut sehingga bisa memeras airnya. Daun hijau dilonggarkan, daun jatuh ke kolam hitam, dan vitalitas agung segera diserap oleh kabut hitam. Daun jatuh, dan gelembung kecil di kolam hitam menghilang tanpa jejak. Qin Yichen mengambil tangannya, dan menatap pria tua berambut putih di samping dengan samar. Ingin belajar? Pria tua berambut putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Kemampuan untuk bangkit dari kematian adalah godaan yang tak tertahankan bagi siapapun. Terlebih lagi, karena kabut hitam, orang-orang ini kehilangan vitalitas mereka dengan cepat. Alasan mengapa jiwa tersembunyi di media tidak ditampilkan dalam warna aslinya, ini juga alasannya. Sekarang, kesempatan untuk memulihkan tubuhnya ada di depannya. Bagaimana mungkin lelaki tua berambut putih itu tidak tergoda? Dia bahkan tidak menyadari bahwa, untuk melihat perubahan pada daun yang lembut, dia sudah mengambil beberapa langkah ke depan. Tapi lelaki tua berambut putih itu masih bisa menahannya. Dia tidak berbicara secara langsung, tetapi malah bertanya. Apa metode Anda? Kekuatan iman? Ketuhanan? Atau hukum dunia? Atau apakah Anda hanya menutup mata? Penyelidikan tentatif semacam ini justru untuk memahami betapa berharganya metode Qin Yichen. Hukum dunia tentu saja yang terbaik. Semua orang bisa mendapatkan keuntungan. Dan jika itu adalah kekuatan ketuhanan atau kepercayaan, itu masih bisa diterima dengan enggan. Jika ditutup matanya, Anda hanya bisa mendapatkan beberapa manfaat sepele. Pria tua berambut putih itu mengira dia bertanya dengan sangat cerdik, tetapi sangat disayangkan dia menghadapi Qin Yichen. Qin Yichen tersenyum sedikit setelah mengambil tangannya dengan acuh tak acuh. Mau belajar? Aku akan mengajarimu.